Hadirin hadirat kaum muslimin dimanapun sempat mendengarkan suara kami ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, berselawat kepada nabinya atas din yang beliau bawalah kita menjalankan hidup dan kehidupan kita. Pada malam hari ini kita lanjutkan membaca kitab Ikhtilaful Hadis oleh Imam Syafi'i, mengkaji hadis-hadis yang secara zahir sepertinya terjadi pertentangan. Maka oleh Imam Syafi'i menjelaskan bagaimana cara memahami hadis-hadis yang zahirnya bertentangan itu sehingga nampak mana yang harus diamalkan, atau bagaimana cara menyelesaikan pertentangan di antara hadis-hadis itu. Kita masuk kepada bab salatil imam jalisan wa man khalfahu qiyam. Bab tentang salatnya imam dalam keadaan duduk sementara makmum yang ada di belakangnya dalam keadaan berdiri. Itu bab yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Dalam bab ini ada beberapa hadis yang zahir sepertinya bertentangan. Hadis yang pertama, sebelum itu Imam Syafi'i memberikan penjelasan. Dalam menceritakan kepada kami Ar-Rabi, Syafi'i mengatakan, "Idza lam yaqdiril imamu 'alal qiyami fa shalla bin nasi jalisan, shalla an-nasu wara'a." Apabila seorang imam tak sanggup melaksanakan salat berdiri untuk memimpin salat manusia, kemudian dia salat dalam keadaan duduk, maka makmum pun salat di belakangnya. Iza qadaru, salat dalam keadaan duduk. Iza qadaru 'alal qiyam, qiyamah. Kalau makmumnya sanggup untuk salat berdiri, mereka juga berdiri. Sebagaimana imam salat kalau dia berdiri. Kalau itu di awal ini beliau mengatakan kalau imamnya duduk, makmumnya juga duduk. Kalau imamnya berdiri, makmumnya juga berdiri. Nah, jadi sebagaimana imam kalau dia berdiri, wa yusalli man khalfahu, maka orang di belakangnya ikut salat, izalam yaqdiru 'alal qiyami julusa. Kalau tak sanggup untuk berdiri, maka mereka duduk. Itulah dia melaksanakan dalam setiap salat fardunya. Dalam hal ini kata Imam Syafi'i, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang saya katakan itu ada hadis-hadis yang kategori nasakh, yang satu nasikh, yang satu mansukh. Nah, ini yang ingin dia jelaskan. Sekarang hadis pertama. Sampai sanadnya kepada Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba farasan wa sara'a fajuhisa shikkuhul ayman wa shalla salatan min as-salawat wa huwa qa'idun wa sallaina wara'ahu qu'udan. Kata Anas bin Malik, orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dia mengendarai kuda. Kemudian beliau terjatuh dari mengendarai kuda itu sehingga bagian fisik badannya sebelah kanan itu terluka, sakit. Jadi terjatuh dari mengendarai kuda. Kemudian dia melaksanakan salah satu sholat dari sholat-sholat yang ada, sholat 5 waktu. Dan dia melakukan sholat itu qa'idun, dalam keadaan duduk. Tidak, karena kalau ada uzur boleh melaksanakan sholat tidak dalam keadaan berdiri, dia duduk. Fasallaina wara'ah, maka kami pun sholat di belakang beliau, qu'udan, dengan duduk juga. Falamman saraf qala, ketika selesai dia bersabda, innama
ju'ilal imamu liyutamma. Beliau, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Itu mainnya di situ. Artinya aturan utamanya begitu. Sesungguhnya imam itu ditunjuk atau diangkat untuk diikuti. Fa iza shalla qa'ima, sampai di mana mengikutinya? Kalau imam itu salat dengan keadaan berdiri, wa shallu qiyaman, mereka pun makmum harus salat dengan cara berdiri. Wa iza shalla jalisan, tapi kalau imamnya salat dalam keadaan duduk, wa shallu julusan ajma'un, maka mereka pun juga harus salat dengan duduk semuanya. Semua makmum mesti duduk kalau imamnya duduk. Imam kadang duduk karena ada uzur, dia tak sanggup lama berdiri, atau pada rakaat pertama dia berdiri tapi pada rakaat kedua tak sanggup lagi, akhirnya dia duduk, boleh. Nah, namun dalam hadis ini umum saja, kalau imamnya sholat berdiri, makmum berdiri. Kalau imamnya duduk, makmum semuanya duduk. Ini hadis pertama. Nah, kata Imam Syafi'i, waza sabitun, ini sudah sabit, kokoh, bersumber, tak diragukan lagi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mansukhun bisunnatihi, tapi dia mansukh, dinasah dengan sunnahnya yang lain. Ternyata perihal imam sholat berdiri atau duduk, bagaimana kondisi atau yang dilakukan makmum, bukan hanya satu hadis ini. Kalau aja berpegang kepada satu hadis ini akan berkesimpulan imamnya duduk, makmum semuanya duduk. Tapi ada hadis lain. Anna Anasan rawa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla jalisan min saqatihi min Farisin bi maradihi. Bahwasanya Anas meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dalam keadaan duduk karena dia jatuh dari kudanya dalam keadaan sakit. Wa Aisyah meriwayatkan yang demikian itu. Itu juga Abu Hurairah, sejalan yuwafiqu riwayatihima, sejalan dengan riwayat keduanya. Wa amara man khalfahu fi hadzal illa bil julus. Beliau perintahkan orang-orang yang ada di belakang imam tadi, di belakang beliau tadi, dengan adanya sebab imam itu duduk, maka beliau perintahkan makmumnya juga duduk. Jadi iza shalla jalisan, kalau imamnya duduk, beliau perintahkan makmumnya juga duduk. Tapi summa tarwi Aisyah, kemudian Aisyah meriwayatkan riwayat lain, annan nabiyya shalla fi maradihi allazi mata fihi jalisan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dalam sakitnya, yang mana sakit itu membawa kematiannya, atau itu sakit setelah itu dia meninggal, dia salat dalam keadaan duduk. Wan nasu khalfahu qiyamah, sementara makmum yang berada di belakangnya atau manusia yang sholat di belakang beliau sholat dalam keadaan berdiri. Sementara dalam hadis pertama tadi beliau tegaskan dengan kaulnya, perkataannya, kalau imam duduk, makmum semuanya duduk. Kalau imam berdiri, semua makmum berdiri. Tapi sekarang terakhir atau pada saat beliau sakit menjelang kematiannya, beliau sholat sebagai imam dalam keadaan duduk, sementara makmum dalam keadaan berdiri. Nah, beliau mengatakan wahiyya akhiru sholatin shallaha bin nasi, itu adalah sholat terakhir beliau, dia memimpin manusia atau mengimami manusia. Hatta laqi Allah Ta'ala, sampai dia berjumpa dengan Allah, sampai wafatnya, sholat terakhirnya. Berarti pada sholat terakhir beliau duduk, manusia berdiri. Pada hadis pertama
beliau perintahkan kalau imam duduk, semua makmum duduk. Berarti tampak di sini terjadi ta'arud, pertentangan. Di awal kita sampaikan kalau beberapa hadis itu sahih bersumber dari Nabi, maka diyakini tak mungkin ada pertentangan karena sumbernya satu. Sumbernya dari Allah, tak mungkin ada pertentangan. Tapi dalam hal ini nampak secara zahir pertentangannya. Lalu bagaimana? Wa hadza la yakunu illa nasikha. Maka persoalan dua hadis yang zahirnya bertentangan ini itu pasti terjadi pada salah satunya nasikh. Yang satu sebagai nasikh, yang satu lagi sebagai mansukh. Kemarin kita sampaikan sedikit, nasikh itu tidak diberlakukannya suatu hukum disebabkan datangnya dalil hukum setelah itu yang bertentangan. Tapi pertentangan itu mutlak tak bisa dikompromikan. Oleh Imam Syafi'i, kalau ada beberapa hadis bertentangan secara zahir bisa dikompromikan. Mungkin dengan cara menerapkan kaidah takhsisul am, mungkin dengan cara analisis yang mendalam dari beberapa riwayat, mungkin dengan cara takwil dan lain sebagainya. Kalau masih bisa dikompromikan, maka mesti dikompromikan dulu. Tapi kalau tak bisa dikompromikan lagi, maka masuk cara yang kedua. Kalau pertentangan itu mutlak tak bisa dikompromikan, lalu ada indikasi satu hadis lebih dahulu muncul dibandingkan yang lain, di antara yang dua bertentangan itu, maka hadis yang belakangan muncul itu dijadikan sebagai nasikh. Yang lebih awal muncul itu adalah mansukh. Maka yang diamalkan adalah hadis sebagai nasikh dan yang tidak diamalkan adalah hadis sebagai mansukh. Sekarang mana yang belakangan muncul? Yang belakangan muncul riwayat Aisyah yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau sakit menjelang kematiannya, beliau sholat sebagai imam dalam keadaan duduk, sementara manusia atau makmum sholat dengan berdiri. Itu yang diamalkan. Kalau begitu, imamnya duduk, makmum sholatnya berdiri. Selama makmum tidak ada uzur untuk berdiri. Tapi kalau ada uzur, boleh. Berarti ini sebuah kelapangan yang luar biasa. Ada orang yang sudah tua, kemudian pada rakaat pertama dia kuat berdiri. Imamnya berdiri, tapi dia pada rakaat kedua, ketiga, atau yang keempat dia tak sanggup lagi. Boleh dia duduk tanpa membatalkan sholatnya. Ini keluasan. Kemudian akhbarana siqatu Yahya bin Hisan, akhbarana Hammad ibn Salamah. Ini kata Imam Syafi'i, mengkabarkan kepada kami seorang guru yang siqah. Tapi tidak disebut siapa orang yang siqah ini. Kalau dalam ilmu jarh wa ta'dil, perawi yang majhul tidak disebut namanya, tidak jelas orangnya. Setelah ditelusuri, maka menjadikan riwayat itu dhaif. Tapi kalau Imam Syafi'i menyebutkan lafaz as-siqatu, lalu dilacak siapa gurunya, sehingga perawi yang tak disebut nama itu bisa ditemukan siapa orangnya, bisa dinilai, maka hilanglah kemajhulannya. Maka riwayat itu dianggap sahih. Imam Syafi'i menyebutkan hadis dari Aisyah. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana waja'an fa'amara Abu Bakrin an yusalli bin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dia dalam keadaan waja'an. Baca waja'an atau waja'an, dalam keadaan sakit keras. Lalu dia suruh Abu Bakar untuk menjadi imam, memimpin sholat manusia sebagai imam. Wajadan nabiyyu khiffatan. Lalu Nabi saat Abu Bakar jadi imam tadi, dia agak merasa lebih ringan badannya, rasa sakitnya itu. Sehingga dia datang,
saat Abu Bakar memimpin sholat, dia sebagai imam. Wajah beliau datang, faqa'ada ila janibi Abi Bakrin. Kemudian beliau duduk di samping Abu Bakar yang saat itu sedang menjadi imam. Kita bisa bayangkan, sedang sholat Abu Bakar sebagai imam, kemudian beliau merasa badan lebih enak, sedikit lebih ringan, kemudian dia datang di samping, duduk di samping Abu Bakar. Fa'amma Rasulullahi Abu Bakrin, lalu Rasulullah mengimami Abu Bakar, wa huwa qa'idun, beliau Nabi Muhammad dalam keadaan duduk, wa amma Abu Bakri an-nasa, dan Abu Bakar memimpin makmum di belakang beliau dalam keadaan berdiri. Jadi awalnya Rasul sakit, Abu Bakar yang menjadi imam, Abu Bakar berdiri. Saat sholat itu beliau merasa ringan, kemudian dia datang duduk di samping Abu Bakar, mengimami Abu Bakar. Abu Bakar berdiri mengimami makmumnya. Kalau begitu, imam duduk, makmum berdiri. Nah, itu yang terjadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hazimi, kemudian rawahu Muslimun fi sahihihi. Imam Muslim juga memberikan hadis ini. Berarti hadisnya adalah hadis sahih. Kemudian wazakara Ibrahim anil Aswadi an Aisyah anil Nabi fi isli ma'na. Ibrahim juga menyebutkan hadis yang serupa, diterima dari Al-Aswad, dari Aisyah Ummul Mukminin, yang dia terima dari Nabi semisal dengan itu. Berarti riwayatnya banyak. Ditambah lagi akhbarana Abdul Wahhab As-Saqafi, mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab As-Saqafi dan Yahya bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id bin Abi Malika an Ubaid an Umayr anin Nabi bislahu ma'nahu la yukhalifu. Juga diriwayatkan dari Abdul Wahhab tadi sampai kepada Umayr dari Nabi yang misal dengan itu maknanya. Berarti lapas matanya berbeda tapi maknanya sama. Artinya peristiwa itu diriwayatkan dalam banyak jalur. Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu beritanya sahih. Abu Bakar berdiri jadi imam para sahabat, beliau datang mengimami Abu Bakar dalam keadaan duduk. Intinya di sini imam duduk, makmum melakukan sholat dengan berdiri. Nah, qala Syafi'i wa fi hadisin ashabuna mislu ma fi haza wa adda zalika fi maradin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang menjadi pegangan dari ashab kami, yang kami amalkan yang seperti ini. Berdasarkan Nabi saat sakit, allazi mata fi, yang mana beliau meninggal dari sakitnya itu, atau itu sebagai sebab dia meninggal dunia, pun yang jadi sebab itu ajal. Ya begitulah. Imam utamanya Nabi. Barangkali disebutkan Abu Bakar mengimami sahabat karena beda, Nabi duduk, kemudian Abu Bakar berdiri. Tapi dalam lapas ini Nabi mengimami Abu Bakar. Siapa imam sebenarnya? Jelas Nabi. Kalau di masjid-masjid besar kan kita lihat kan, jemaah atau makmum begitu banyak, setelah imam mengucapkan takbir, ada satu orang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, katakan. Lalu saat naik ke i'tidal, imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Katanya ini Rabbana walakal hamd. Barangkali yang seperti itu.
Cuman begitu disampaikan dalam hadis. Sekarang komentar Imam Syafi'i, bi maradil Nabi sallallahu alaihi wasallam allazi bata fi fa nahnu lam nukhalifil ahadits al-ula. Ini terjadi saat beliau sakit yang membawa kematiannya, maka kami tidak menentang hadis-hadis yang pertama. Hadis yang pertama tadi mengatakan bahwa kalau imamnya berdiri, makmum berdiri. Kalau imamnya duduk, makmum juga duduk. Nah, jadi itu tidak kita tentang, artinya riwayat itu bukan riwayat yang harus dilemahkan atau ditolak, tidak. Riwayatnya benar. Cuman riwayatnya benar belum tentu bisa diamalkan. Disinilah pentingnya ulama hadis. Sebab ada hadis lain yang berbeda. Maka amalan mana yang harus kita amalkan? Tentu gabungkan semua hadis-hadis yang zahir bertentangan itu dengan memahaminya berdasarkan ilmu. Ini hanya yang dimiliki, kemampuan ini dimiliki hanya oleh para ulama. Kita cukup mengikut kepada mereka. Maka illa bima yajibu alaina min an nusira ila an-nasi al-ula. Kalau kanat haqqan fi waqtiha. Kalau begitu tak ada pemahaman lain bagi kita kecuali menyatakan adanya nasih. Itu yang lebih utama. Kemudian summa nusikhat fakana al-haqqu bima nasaha. Apa yang sebelum terjadinya nasah itu diamalkan oleh para sahabat, kita akui. Tapi setelah nasah, karena ada hadis yang menasah itu pada akhir-akhir hidupnya Nabi, atau pada sholat terakhir beliau memimpin sholat berjamaah. Tapi yang beliau lakukan, imamnya duduk, kemudian makmumnya berdiri. Jadi itulah yang diamalkan. Kedua dalilnya sahih, tapi mana diamalkan? Yang diamalkan mana hadis yang menjadi nasih sebagai pengganti hukum yang sebelumnya sudah berlaku digantikan oleh hukum kedua yang diberlakukan terakhir. Wa kaza kullu mansukhin yakunul haq ma lam yunsah. Kalau begitu kata Imam Syafi'i, semua dalil yang mansukh tadi yang mengatakan imam duduk, makmum duduk, imam berdiri, mau berdiri, itu mansukh. Itu diyakini adalah hak diamalkan selama belum datang dalil yang menasih. Wa iza nusikha, kalau sudah ada yang menasah, kanal haqqu fi nasikhihi. Maka yang hak untuk diamalkan itu adalah dalil yang menasih. Berarti kalau imam duduk, makmum berdiri, kecuali makmum punya uzur syar'i. Nah, inilah cara memahami dua dalil yang bertentangan zahir ini, didekati dengan metode nasah. Karena ditemukan mana yang lebih awal, mana yang belakangan muncul. Wa qad ruwiya fi hadha as-sif sayun yuqlidu fihi ba'd may yazamu ila al-hadis wa zalika anna Abdul Wahhab akhbarana an Yahya bin Sa'id an Abi Zubair an Jabir annahum kharaju yusyi'una wa huwa maridun fa shalla jalisan wa sallu khalfahu julusan. Beliau mengkritik sebagian orang yang salah paham. Jadi pada masa beliau sudah ada yang salah paham dengan persoalan dua hadis yang bertentangan ini. Bahwa Abdul Wahhab sampai kepada Jabir, mereka keluar menyatakan bahwa Jabir itu dalam keadaan sakit, kemudian dia sebagai imam sholat dalam keadaan duduk, kemudian makmum di belakangnya sholat dalam keadaan duduk pula. Ini dikritik oleh Imam Syafi'i. Hal ini terjadi, itu bisa jadi memang riwayat yang satu belum sampai kepada mereka. Tapi setelah sampainya semua riwayat, Imam Syafi'i mengkompromikan seperti itu. Artinya mana yang diamalkan itu adalah hadis yang kedua sebagai nasih. Hadirin yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu? Belum? 1 menit lagi.
Jadi kesimpulan dari persoalan ini, Imam As-Syafi'i berpendapat makmum kalau dia duduk karena uzur itu imam kalau dia duduk karena uzur maka makmum tetap berdiri. Apa alasan lain yang menjadi pendukung bahwa yang diamalkan adalah hadis yang kedua di samping dia sebagai nasi? Alasannya adalah bagi makmum tidak ada uzur yang membolehkan dia untuk tidak menyempurnakan rukun sholat. Rukun sholat itu berdiri. Dan di hari awal salah satu rukun pertama berdiri tegak lurus. Rukun sholat. Maka rukun berdiri ini tidak boleh diganti dengan cara apapun seperti duduk kalau tidak ada uzurnya. Walaupun imamnya sholat dalam keadaan duduk, makmum tidak punya uzur. Imam punya uzur. Maka imam boleh duduk karena ada uzur. Makmum yang tidak ada uzur mesti melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri untuk menyempurnakan rukun itu. Jadi alasan logika. Itulah kesimpulannya. Kemudian dalam bab ini beliau melanjutkan membahas tentang babu saumi yauma Asyura. Atau babu saumi yaumi Asyura. Bab tentang puasa pada hari Asyura. Ini nanggung kita lanjutkan ini. Ya. Ya, kita tutup ya. Baik, karena waktu sudah hampir masuk. Untuk bab puasa pada hari Asyura memang ada perbedaan dari dua hadis, grup hadis yang itu juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i bagaimana cara memahami hadis-hadis yang mukhtalif tadi. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu kita, mengokohkan amal ibadah kita. Terima kasih atas perhatian. Nasrul minallah.